Halo, salam sejahtera. Saya Rida Epiana SPD, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 13, Kelompok 2, nomor absen 17. Yang terhormat Bapak Ibu Coach, penguji serta mentor, pada kesempatan kali ini izinkan saya menampilkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada pelajaran IPA materi Sistem Pernapasan Manusia di kelas 8F UPT SMP Negeri 1 Laiparira, Kabupaten Dairi. Pada kegiatan aktualisasi ini, saya mengangkat isu yaitu masih rendahnya hasil belajar peserta didik pada pelajaran IPA materi Sistem Pernapasan Manusia di kelas 8F UPT SMP Negeri 1 Laiparira, Kabupaten Dairi. Dan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran IPA materi Sistem Pernapasan Manusia di kelas 8F UPT SMP Negeri 1 Laiparira, Kabupaten Dairi, saya melakukan 5 kegiatan, yaitu kegiatan 1, melakukan literasi membaca di rumah oleh peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran di sekolah berlangsung. Kegiatan ini memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama, konsultasi dengan mentor, yang kedua, menjelaskan literasi membaca kepada peserta didik. Tahapan yang ketiga, melakukan kegiatan literasi membaca di rumah. Tahapan yang keempat, melakukan dokumentasi saat kegiatan literasi membaca di rumah. Yang kelima, membuat hasil literasi membaca di kertas dalam bentuk tulisan. Dan tahapan yang keenam yaitu melakukan pretest tentang sistem pernapasan manusia. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan literasi membaca di rumah serta sebanyak 30 lembar hasil baca peserta didik dalam bentuk tulisan. Saya mengetahui semua orang kelas 8F SMP Negeri 1 Laiparira. Dapat saya mengenai literasi membaca di rumah adalah saya sedikit memahami tentang sistem pernapasan manusia sebelum guru membawakan topiknya di sekolah. Kegiatan kedua yaitu melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar video. Kegiatan ini memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapan kedua yaitu diskusi dengan rekan satu mata pelajaran. Tahapan yang ketiga mencari referensi tentang sistem pernapasan manusia. Tahapan yang keempat membuat video pembelajaran sistem pernapasan manusia menggunakan aplikasi Canva. Dan tahapan yang terakhir yaitu menampilkan video menggunakan infocus di depan kelas. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran serta 1 buah bahan ajar berbentuk video. Iya benar bahwa Ibu Rida Epiana SPD telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video. Yang diharapkan ke depannya anak-anak semakin tertarik untuk memahami, mempelajari materi yang disampaikan. Kegiatan ketiga yaitu melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga sistem pernapasan manusia. Kegiatan ini memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua mencari referensi tentang alat peraga sistem pernapasan manusia. Tahapan yang ketiga menyiapkan alat dan bahan untuk membuat alat peraga. Tahapan yang keempat membuat alat peraga dari alat dan bahan yang tersedia. Dan tahapan yang kelima yaitu menampilkan alat peraga pada proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran serta 1 buah alat peraga sistem pernapasan manusia. Ya benar bahwasanya Ibu Rida Epiana SPD telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Nah, dengan demikian harapan kami dengan harapan alat peraga tersebut dapat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh ibu. Keempat, melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode percobaan atau eksperimen. Kegiatan ini memiliki 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua membuat lembar kerja peserta didik. Tahapan yang ketiga menyiapkan alat dan bahan dari laboratorium untuk digunakan di dalam kelas. Kegiatan yang kelima melakukan kegiatan eksperimen. Kegiatan keenam membimbing peserta didik pada saat melakukan eksperimen. Dan tahapan yang ketujuh yaitu menampilkan hasil eksperimen di depan kelas. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran serta 6 buah lembar kerja siswa. Oke,
Perkenalkan, nama saya Revanisa Situmorang, kelas 8F dari SMP Negeri 1 Leparera. Menurut pendapat saya, melakukan pembelajaran secara eksperimen lebih menyenangkan karena dapat bekerja sama bersama teman satu kelompok. Kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi dalam bentuk ujian tertulis. Kegiatan ini memiliki 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua, diskusi dengan rekan satu mata pelajaran. Tahapan yang ketiga, membuat instrumen soal sistem pernapasan manusia. Tahapan yang keempat, membagikan lembar instrumen soal kepada peserta didik. Tahapan yang kelima, mengerjakan soal instrumen oleh peserta didik, dan tahapan yang keenam, mengoreksi lembar instrumen penilaian peserta didik. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan evaluasi serta 30 buah bahan instrumen penilaian. Berdasarkan hasil pretest, dari 30 peserta didik yang mengikuti pretest, ada 13 peserta didik yang tuntas KKM dan 17 peserta didik yang tidak tuntas KKM. Dan berdasarkan hasil post-test, dari 30 peserta didik yang mengikuti post-test, ada sebanyak 20 peserta didik yang tuntas KKM dan 10 peserta didik tidak tuntas KKM. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini dapat terlihat dari aktifnya peserta didik ketika proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Kesimpulan yang kedua yaitu meningkatnya hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya peserta didik yang tuntas KKM. Sekian laporan kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih.